Hukum. Ingin hidup senang, tenang, aman, bahagia, juga sehat sentosa. Gak pengen diaturin itu. Pengen musnahin orang-orang rese yang suka bikin bete. Pengen hidup suka-suka, bebas ngapain aja, dimana-mana kayak raja. Kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Di Indonesia ada hukumnya. Di Amerika. Di Amerika ada juga lah ya. Di Kairo. Di Meksiko. Apa di Bintaro? Di sana ada hukumnya juga. Nggak enak dong. Siapa bilang? Hukum itu diterapkan dan ditegakkan di tiap-tiap negara oleh penegak hukum supaya rakyatnya bisa tersenyum sejahtera. Nggak juga. Nyatanya di berita-berita masih banyak tuh kriminalitas di Indonesia. Itu bukan salah hukumnya. Itu salah masyarakatnya sendiri yang tidak patuh pada hukum. Emang sepenting apa sih hukum itu? Penting banget lah ya. Sampai-sampai kita yang belajar ngitung uang, utang piutang, pajak umum, cadangan minimum, harus belajar hukum. HUKUM. Wah, kamu bener juga ya. Cerdas pokoknya. Iyalah ya, namanya juga calon pegawai keuangan. Oke. Bicara tentang hukum di Indonesia, kita patut acungi jempol buat aparat-aparatnya. Bukannya itu yang sering nilang kita di jalan, ya nggak sih? Jangan salah, mereka nilang demi keselamatan kita juga tahu. Oh, kebakaran hutan. Tenang, hutan kan masih bisa ditanam lagi. Penegakan hukum di Indonesia itu kan masih sangat-sangat amat ala kadarnya. Masa kita disuruh taat dan patuh ngikutin apa kata negara? Nggak mau lah ya. Lain kali aja deh. Jangan berapatis ria dong. Penegak hukum itu bertindak sesuai dengan ulah yang dibuat masyarakat itu sendiri dan peraturan yang diajukan masyarakat. Tapi kenapa mereka masih menjadi cemoohan? Lebih baik kita introspeksi diri kita sendiri dan membenahi diri kita. Kalau bukan kita yang taat pada hukum, siapa lagi? Wow, kamu keren juga ya. Mulai sekarang aku mau deh aktif hukum. Aktif gimana? Siap, tidak pasif. Banyak kejadian di Indonesia yang muncul karena masyarakat Indonesia sendiri yang tidak taat dengan hukum. Seperti pelanggaran HAM, kecelakaan yang berujung kematian, penyelundupan narkotika, hingga kejadian korupsi. Tunggu, korupsi? Korupsi itu masuk pelanggaran hukum ya?
Iya, korupsi itu masuk pelanggaran hukum. Bahkan sudah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Korupsi itu termasuk dalam kejadian luar biasa. Sampai-sampai di negara kita dibikin undang-undang yang mengatur tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Contoh korupsi. Anda tahu siapa dia? Kalau dia, terus yang dia, ya, namanya Pilus. Maaf, maksud saya Gayus. Anda sudah tahu kan ceritanya gimana? Jadi nggak perlu lagi kan saya ceritakan, buang-buang waktu. Wah, miris ya dengernya. Terus, pemerintah harus gimana? Kalau dibiarin aja, lama-lama Indonesia ini bisa hancur. Remuk redam, luluh lantah, layaknya entah berantah. Untuk menanggulangi semakin meluasnya korupsi, pemerintah mulai menyebarkan virus anti korupsi di setiap jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, SMA, bahkan siswa tingkat dewa seperti kita. Yakin bakal berhasil? Ya, itu tergantung diri kita sendiri. Bahkan bisa jadi percuma, bahkan sia-sia kalau dari dalam diri kita sendiri selalu muncul hasrat untuk memperkaya diri dengan tidak peduli akan cara apa yang kita lalui. Apalagi kita nih, calon punggawa keuangan negara. Hukum ada untuk ditaati, bukan dilanggar, disiasati, atau bahkan dikhianati. Korupsi untuk memperkaya diri, janganlah. Kecuali kamu ingin masuk bui. Kebutuhan pribadi dengan aturan yang berkontradiksi harusnya membuat kita mengerti bahwa kekayaan ini bukan hanya kita yang miliki. Ini bukan suatu elegi. Ini momen kita untuk bangkit, benahi negeri. Korupsi tidak lagi.